Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Amir Masjid Al-Azhar. Mohon maaf saya belum mengenal namanya. Yang dimuliakan Allah, para jamaah kajian salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada subuh yang insya Allah berkah ini diberikan kesempatan oleh Allah dalam mengikuti kajian rutin yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam menjalani, meneladani akhlak-akhlak yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya saya meneruskan. Jadi tadi malam Pak Rohmat memberitahu saya untuk melanjutkan kajian yang telah beliau sampaikan sebelumnya yang berkaitan tentang bab wudu. Saya juga belum tahu Pak sampai mana, apakah bab wudunya itu dari awal atau di pertengahan. Ngeten nggih Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kaji bersama nggih. Ini juga materi dari beliau. Karena di sini saya hanya sebagai meneruskan nggih dari Pak Rahmat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwasanya kitab Bulughul Maram itu adalah salah satu karya dari Ibnu Hajar Asqalani. Bapak Ibu kalau nate, bapak-bapak kalau nate ke Mesir, nah makam dari Ibnu Hajar Asqalani itu letaknya dekat dengan makamnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu sangat dekat sekali. Kita ketahui bahwa Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam madhab yang terkenal. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui madhab itu enggak cuma 4 nih bapak-bapak. Madhab itu aslinya banyak. Cuman yang bertahan hanya 4. Ada Maliki, ada Hanafi, dan Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Jadi sebenarnya itu madhab nggak cuma 4, bahkan puluhan. Cuman kenapa yang bertahan itu hanya 4? Karena apa? Karena mereka itu masih memiliki jamaah atau pengikutnya. Dulu banyak madhab-madhab lain, tapi karena pengikutnya itu tidak ada yang meneruskan, maka akhirnya hilang. Nah, sama juga ini Ibnu Hajar Asqalani, beliau itu bermadhab Syafi'i, dan makamnya sangat dekat sekali dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu makam ada masjidnya, jadi bebarengan. Tapi kalau Ibnu Hajar Asqalani itu agak dekat, cuman itu ya, kalau di Mesir itu kadang kurang terawat ya bapak-bapak. Beliau itu walaupun ulama yang sangat besar ya, beliau itu tapi yaitu makamnya biasa aja, bahkan hanya ada batu tok. Batu ditaruh di makomnya, kemudian ada kotakan ini ya. Jadi sederhana sekali. Tuh, sedikit kita mengetahui Ibnu Hajar Asqalani. Jadi karya-karyanya banyak sekali. Masuk ini Bulughul
Bulughul Maram yang biasanya kita kaji di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin melanjutkan, jadi kaitannya tentang bersuci atau bab wudhu. Ini dari pertama aja Pak, atau sudah? Yang kemarin terakhir? Oh, bersiwak ya. Jadi saya lanjutkan yang sesudahnya nggih. Nah, tata cara berwudu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sudah tidak asing dengan berwudu. Kita insya Allah setiap hari, paling tidak 5 kali ketika kita sholat itu kan pasti berwudu. Karena salah satu syaratnya sahnya sholat itu kan kita harus berwudu. Cuman di antara kita masih banyak sekali yang berwudu dengan asal-asalan bapak-bapak. Kenapa ya? Karena tadi belum mengetahui bagaimana tata cara wudu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis ke-33. Jadi wa'an Humran anna Uthman da'a biwudu'in faghasala kaffahi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yaduhu al-yumna ilal marafiq 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masa bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'bain 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Nah, jadi ini Utsman khalifah ketiga. Jadi ketika itu pernah dipanggil untuk bagaimana berwudu itu. Faghasala kaffai 3 marrat. Jadi pertama kali Utsman itu berwudu, jadi memang rukun wudu itu kan niat bapak-bapak. Pertama memang kita harus niat dulu. Kalau di Imam Syafi'i itu kan nanti niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, kaki, dan juga tertib. Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i. Tapi nanti ada perbedaan di antara mazhab yang lain. Nah, Utsman da'a biwudu faghasala kaffai 3 marrat. Nah, jadi bapak-bapak, jadi sebelum wudu hendaknya kita itu apa? Ghasala kaffai. Kaffai itu adalah telapak tangan kita. Nah, jadi ketika membersihkan kita mengusap sampai tiga kali, dan juga di sela-selanya Jadi nggak hanya ini misalkan seperti ini tapi juga di sela-sela kita bersihkan. Nah, thumma madmada, nanti ada penjelasannya. Thumma madmada. Madmada itu adalah berkumur Nah, thumma madmada wastanshaqa. Nah, berkumur itu juga sebenarnya ketika kita berwudu bapak-bapak, andaikan kita bisa berwudu seperti ini dan langsung menghirup kan ada yang masuk di dalam mulut kita airnya, kita berwudu, kita kumur-kumur, kita juga memasukkan air ke dalam hidung kita. Nah, istansyaqa, kalau madmada itu berkumur. Sedangkan tansyaqa itu adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung kita. Nah, ini yang kadang di antara kita usikum wa ya nafsi kadang terlewat. Kita itu sering sekali berwudu hanya memasukkan air tok, kumur-kumur tok kan
Tapi jarang, nggih, jarang di antara kita yang memasukkan air ke dalam rongga hidung kita. Padahal sunnah yang dianjurkan Nabi sendiri ya seperti itu. Kenapa? Karena kan sebenarnya kotoran itu tidak hanya di dalam mulut, ya. Mulut memang iya, karena makanan, minuman itu masuk semua, ya. Tapi kan hidung juga, ya. Kadang di dalam rongga hidung kita itu ada debu, ada kotoran. Nah, makanya itu juga harus dibersihkan. Salah satunya apa? Dengan wudhu tadi, yaitu memasukkan apa? Memasukkan air ke dalam rongga hidung kita ini. Nah, setelah itu wastanthara. Nah, wastanthara itu mengeluarkan lagi. Nah, jadi ini 3 kali, nggih. Kita kumur-kumur, kemudian sambil nanti memasukkan, atau bisa setelah kumur-kumur selesai kita masukkan, itu bisa. Jadi ada 2 cara, nggih, Bapak-bapak. Bisa sekaligus pertama, atau bisa kumur-kumur dulu baru memasukkan air ke dalam rongga hidung kita. Nah, dilakukan 3 kali baru wastanthara, mengeluarkannya. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel, yaitu salah satu manfaat dari khasiat kita itu memasukkan air ke dalam rongga hidung kita itu banyak sekali khasiatnya. Hikmah-hikmahnya itu juga banyak sekali. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan kita. Karena kadang kita jarang, Bapak-bapak, jarang sekali kalau nggak pas wudhu. Kita mandi aja belum tentu. Kita mandi aja belum tentu kita mau membersihkan hidung kita dengan memasukkan air tadi. Tapi dengan berwudhulah, yang apabila kita rutinkan paling tidak 5 kali sehari, terutama ketika kita mau sholat fardu, maka insya Allah kesehatan kita terjaga. Nah, thumma ghasala wajhu thalatha marrat. Nah, setelah berkumur-kumur, setelah madmadah, istinsyak, kemudian istinthar, setelah kita berkumur, memasukkan air ke dalam hidung kita, yang selanjutnya adalah ghasala wajhahu thalatha marrat. Jadi mencuci wajah sampai 3 kali. Nah, biasanya ini juga niatnya di sini, nggih. Ada yang juga niatnya ketika pertama kali basuh wajah itu. Bapak-bapak ketika wudhu membaca doa enggak? Kan ada niat, ada doanya, nggih. Apa doa ketika membasuh napa, Pak? Allahumma bayyid wajhi yauma yadhu wujuh, nggih. Ya Allah, bayyid wajhi itu putihkanlah, sucikanlah wajahku. Allahumma bayyid wajhi yauma yadhu wujuh. Ya, sebagaimana nanti kita akan disucikan itu. Jadi memang ada doa-doa tertentu, ya, sebenarnya. Nah, itu agar wudhu kita itu lebih maksimal. Nah, kemudian setelah membasuh wajah selama 3 kali, thumma ghasala yadahu al-yumna ilal marafiq. Nah, kemudian kita mencuci tangan. Nah, ini juga ketika mencuci tangan, membasuh tangan itu, nah biasanya kan pancuran, ya Bapak. Pancuran itu kan langsung gini, ya. Padahal seharusnya kita seperti ini, gitu. Jadi ketika air mancur, jadi kita alirkan seperti ini. Ketika sampai marofik itu lagi sikut, gitu. Baru kita balikkan seperti ini. Nah, jadi bukan biasanya kan ada yang diantara kita yang wudhunya masih air seperti ini. Tapi di sini harusnya apa? Ghasayumna ilal marofik. Ilal marofik itu artinya kan sini, kan.
tangan, misalkan nanti ada air mengalir gitu. Nah, kita cuci. Jadi airnya biarkan sampai sini, ilal marafiq kan, ke siku. Baru ke dibalik seperti ini. Jadi bukan biasanya kan ini ya langsung mancur, nah gini kan. Tapi kan di sini apa hadisnya ada ilal marafiq. Artinya ada membasuhnya itu kan dari sini, yumna ilal marafiq sampai ke baru dibersihkan dibalik seperti ini. Nah itu sampai berapa? Sampai 3 marot, sampai 3 kali. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Hal ini mungkin simpel ya. Simpel, tapi kadang kita sering lupa. Usikum wa ya nafsi ya. Kadang kalau keburu-buru dan lain-lain, nah itu kan wudunya cepat-cepat gitu kan. Padahal wudu itu kan ya harusnya kita apa ya? Kita rasakan ya. Kenapa? Karena di dalam wudu ya, kan itu sebenarnya jadi air wudhu kita ketika setelah selesai itu kan sebenarnya dosa-dosa kita jatuh. Jadi air wudhu itu juga termasuk untuk merontokkan apa? Dosa kita. Nah, thumma ghasala yadahu al-yumna ilal marafiq 3 marrat, thumma al-yusra mithlu dzalika. Nah, seperti juga yang kiri. Kalau tadi yang kanan, kemudian ini sama juga yang kiri. Sama, jadi ilal marafiq ke siku kita. Baru dibalik seperti ini. Nah, andaikan tidak ada apa namanya? Pakai gayung ya bisa pakai gayung. Jadi dituangkan dikit-dikit baru kita cuci. Cuman sekarang di musola atau di masjid-masjid semuanya insya Allah sudah ada pumpnya semua airnya. Nah, kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Nah, setelah itu adalah mengusap kepala kepala. Di sini kepala ya. Bukan rambut. Nah, memang nanti juga di dalam mazhab itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan, jadi yang maksudnya kepala di sini semuanya diusap. Tapi ada yang mengatakan hanya nanti seandainya kena rambut satu aja itu sudah termasuk syarat sahnya. Satu saja. Jadi ada beberapa mazhab yang berbeda dalam pengertian membasuh kepala di sini. Nah, ada mazhab yang mengatakan bahwasanya ini harus semuanya. Jadi ketika membasuh, jadi kepala mulai dari depan sampai belakang, nah dan balik lagi. Tapi ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu kalau nggak salah satu saja ini sudah cukup. Yang penting kena sini sudah cukup. Nah, itu. Thumma masa birosi, thumma ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'bain. Nah, kemudian setelah itu juga mencuci kakinya Nah, ayumna biasanya didahului dari sini jempol kaki ini nasmen apa Pak? Nah, dari sini kemudian sampai ke Ka'bain itu mriki. Ya. Jadi bukan dengkul dulu ketika saya masih SD kan nggak tahu tak kira tuh nyuci wudu itu sampai dengkul sini, ternyata kan sampai Ka'bain saja itu memiliki polok. Nah, ilal Ka'bain 3 marrat tsummal yusra, setelah mencuci 3 kali kemudian yang kiri juga seperti itu. Nah, tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Nah, kemudian Utsman mengatakan apa? Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i. Jadi saya melihat Rasul itu ya wudu seperti yang saya wudu tadi.
Jadi apa yang dikatakan, yang dipraktekkan oleh Utsman itu adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW tadi. Okay. Mulai dari awal, bagaimana pertama kali itu untuk membersihkan telapak tangan kita, okay, 3 kali. Nah, kemudian madmado itu berkumur-kumur. Nah, wastan syako, dan memasukkan air ke dalam rongga hidung kita. Wastan taro, dan mengeluarkannya. Tumago salah wajahahu salah tamarat, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Tumago salah yadu al yumna, kemudian mencuci tangan kanannya sampai marofik. Ngeten nggih Bapak. Nah, baru dibalik. Jadi bukan dari marofik ke bawah, ya. Bukan dari marofik kan ini nggih. Tapi kan di sini apa? Ilal marofik nggih. Ila itu ke, nggih. Artinya apa ya, dari atas ke marofik, ke siku, baru dialirkan lagi. Nah itu 3 kali. Sumal yusra tuma masa birosihi. Nah nanti ada penjelasan penjelasan masa birosi. Kemudian membasuh kaki yumna ilal ka'bain 3 kali, kiri juga, dan inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini artinya yang tadi saya sampaikan, nggih. Nah, madmadah tadi, apa maksud madmadah? Yaitu berkumur-kumur, nah, memutar-mutar air di dalam mulut. Nah, jadi memang kita harus niki nggih, Bapak-bapak nggih. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, jangan sampai kita tergesa-gesa. Okay. Contoh kenapa dikhawatirkan ketika kita itu wudhu, kita itu belum berkumur-kumur dengan baik, nanti masih ada makanan pas sholat itu kemakan. Nah, sholat makan ketika sholat itu boleh napa mboten Pak? Tidak boleh kan gitu? Nah, tidak boleh. Nah, makanya ketika wudhu ya kita harus maksimalkan itu. Diharapkan apa? Jangan sampai nanti ketika sholat masih ada nyelilit ya makanan-makanan yang ada di dalam mulut kita. Cuman ketika setelah wudhu boleh nggak makan? Boleh, nggih. Jadi makan itu tidak membatalkan wudhu. Makan minum kita boleh, tidak membatalkan wudhu. Cuman apa? Tapi dikhawatirkan kalau kita setelah wudhu kemudian nanti kita makan, ditakutkan pas ketika sholat masih ada yang apa? Masih ada yang nyelilit ya. Tapi sebenarnya makan setelah wudhu itu tidak apa, tidak dilarang. Nah, kemudian ada istinsyak, berarti tadi ya menarik air dengan nafas. Tadi Bapak ditarik airnya ke bagian dalam hidung, bagian dalam, bahkan ada yang sampai maksudnya itu nanti biar sampai ke apa ya, ke otak kita gitu, Nah, kemudian ada istinsar, berarti mengeluarkan air dari hidung. Nah, ini penjelasan yang tadi, Kemudian batasan muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut normal di depan sampai janggut dan dagu secara tegak lurus, sedangkan dari lebarnya muka itu adalah dari telinga ke telinga. Nah, jadi sampai sini gitu, sampai dagu sini. Nah, bapak-bapak yang punya jenggot itu juga salah satu memelihara jenggotnya kan dengan wudhu tadi, yaitu harus di sela-sela. Ketika kita punya jenggot panjang itu pas wudhu membasuh muka itu harus di sela gini, karena apa? Jenggot itu juga kadang nempel debu dan lain-lain. Nah, kemudian
masoha artinya mengusap dengan tangan cukup dibasahkan. Batasan kepala adalah bagian tumbuh rambut dari depan hingga ya tengkuk sini. Nah, hadis ini ya tadi menerangkan tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak-bapak. Jadi mencuci telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur atau madmadah, kemudian istinsyak, ya, menghirup air ke hidung, kemudian istinsar, kemudian mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, lalu mencuci tangan kiri, demikian pula. Nah, Bapak-bapak, ketika kita misalkan wudhu, nah ketika menyentuh istri kita, nah itu membatalkan buatan, Pak? Membatalkan buatan? Wudhunya batal buatan? Enggak. Nah, ini 4 madzhab beda loh, Pak. Kalau Syafi'i, nah panjenengan yang bermadzhab Syafi'i itu batal. Syafi'i langsung batal. Jadi saudara-saudara kita yang kalau ADNU itu kan mayoritas madzhab Syafi'i, itu ketika mereka sudah berwudu, kemudian ternyata bersentuhan dengan istri, itu nanti wudhu lagi kalau Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik, Imam Hanafi itu tidak, tidak membatalkan wudhu. Tapi ada yang mengatakan membatalkan jika, saya lupa imam siapa ya, kalau nggak salah Imam Hanafi, Malik atau Hanafi itu yang membatalkan jika nanti menyentuhnya itu dengan nafsu gitu. Nah, itu yang dibatalkan di situ. Tapi ini enggak, ya enggak apa-apa. Nah, itu perbedaan Bapak-bapak. Dan perlu kita ketahui bahwasanya para imam madhab itu juga memiliki dalil masing-masing. Nah, jadi kita jangan nyalahkan, salah enggak. Jadi 4 madhab ini kan 4 yang diakui, yang sampai sekarang pengikutnya masih banyak. Jadi Bapak-bapak, ketika kita berbicara tentang madhab, nah itu kan nanti terkaitnya adalah masalah furu'iyah. Furu'iyah itu adalah cabang. Nah, kalau dalam Islam ada masalah usul. Usul itu yang kaitannya tentang pokok dalam agama. Pokok dalam agama itu artinya apa? Kita umat Islam itu sepakat dan tidak ada perselisihan di antaranya. Apa itu pokok dalam agama? Seperti al-imanu sittah, ya. Al-imanu sittah itu apa? Rukun iman. Nah, rukun iman itu kita semua sepakat orang Islam. Kan rukun iman apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulullah, para nabi. Kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Ini masalah usuliyah, kita tidak boleh berbeda dalam hal ini. Jadi umat Islam, walaupun umat Islam kan banyak ada banyak organisasi, banyak aliran, banyak madhab, tapi semua harus sepakat dalam hal ini. Ini yang tidak boleh diperselisihkan. Jadi semuanya harus sepakat. Pertama, iman kepada Allah. Nah, nanti ada yang membedakan Bapak-bapak, antara kenapa kok kita itu apa sih landasan atau perbedaan kita yang paling dasar dengan agama Nasrani dan agama Yahudi kan. Nah, misalkan kita lihat dari yang tadi pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, kalau umat Islam kan yakin Allah itu esa dan Allah laisa kamitsli syai'. Allah itu tidak menyerupai apapun. Itu wong Islam mesti ngono kan. Makanya kita nggak bisa Allah kengko seperti ini, duwe tangane ngene,
Allah itu misalkan ya kakinya seperti ini, itu kan nggak boleh. Karena apa tadi? Laisa kamitsli syai'. Jadi Allah itu tidak menyerupai apapun itu. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat ini yang nanti yang paling fundamental nih perbedaan kita dengan agama Nasrani, Yahudi itu kan dari Allahnya sendiri. Kalau Nasrani itu kan mengatakan Allah thalatha. Misalkan Allah ada 3. Sedangkan kalau orang Yahudi itu ya mereka sama. Mereka menyembah Allah. Orang Yahudi itu juga Allah ya, Bapak. Cuman apa mereka itu menafsirkan Allah dengan tafsiran yang berbeda dengan kita. Jadi orang Yahudi itu mengatakan Gusti Allah itu kalau hari Sabtu istirahat. Jadi Allah itu kadang ketawa, Allah tuh ini. Jadi mereka yang ditafsirkan seperti itu. Nah, itu ya, perbedaan yang mendasar antara kita dengan ya sebenarnya kita masih satu ini ya. Kalau kita membahas tentang agama Yahudi, agama asli kita itu masih satu rahim yang sama lah ya. Cuman tadi perjalanan waktu mulai ada tafsiran dan perbedaan. Nah itu. Sedangkan masalah furu'iyah, ya, masalah furu'iyah itu adalah masalah cabang. Nah, jadi jangan sampai kita berdebat dalam masalah ini ya, Bapak-bapak ya. Kadang itu masalah-masalah furu'. Karena cabang itu artinya setiap ini memiliki dalil, ya nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Wong kita aja misalkan ketika sholat aja, kadang benten-benten nih. Contoh sholat subuh. Sholat subuh itu kan ada, nih. Kalau Syafi'i misalkan ketika sholat membaca Bismillahnya dengan jahar, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan kalau Hambali itu dengan sir, nih. Sir itu tetap membaca tapi pelan, lirih. Nah, terus misalkan subuh, nah, kalau Syafi'i itu kan menggunakan kunut subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Nah, dan kalau Hambali itu tidak. Nah, ini hanya masalah furu'iyah, yaitu masalah cabang, dan semuanya memiliki dalil masing-masing. Jadi jangan sampai bapak-bapak, kita semua memperdebatkan masalah-masalah yang sifatnya adalah furu'iyah, karena nggak akan selesai. Nah, kita lanjutkan nah, mencuci tangan sebanyak 3 kali itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, sunnah, tapi kan masuk kita sunnah ditinggalkan kan sayang jenenge sunnah itu kan. Nah, sedangkan rukunnya kan tadi kalau di mazhab Syafi'i itu pertama itu niat, kemudian membasuh muka. Ini yang enggak, artinya ada yang suatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali tadi. Niat, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, dan tertib. Itu kalau mazhab Syafi'i ini yang artinya ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, tapi sedangkan mencuci telapak tangan itu sunnah, bukan wajib. Nah, tapi walaupun bukan wajib, tetap kita harus melaksanakannya. Kemudian disunahkan ketika mencuci muka, mencuci kedua tangan, mencuci kaki dilakukan sebanyak 3 kali, dan 3 kali ini juga termasuk sunnah. Nah, berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Ini juga dilakukan 3 kali. Boleh membasuh anggota wudhu yang satu dan lainnya tidak sama, yaitu ada yang dibasuh sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, cuman yang ketiga ini saya masih belum dapat nganunya Pak. Riwayatnya apakah boleh diselang-selang 3 kali, 2 kali? Tapi di PPT ini tertulis boleh. Nah, kemudian tidak boleh membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nah, kalau ini memang tidak boleh. Jadi lebih 3 kali, misalkan kayaknya kok kurang, tak basuh sampai 5 atau 7. Nah, itu dilarang.
Kemudian disunahkan sholat 2 rakaat ba'da wudhu agar mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Nah, menurut ulama itu adalah ampunan dosa kecil. Nah, hal ini dilakukan dengan cara berwudhu sempurna seperti Nabi, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu asalkan ia konsentrasi dan tidak melakukan hal-hal di luar sholat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, nanti ada salah satu hadis, ada salah satu hadis kayaknya juga di Bulughul Maram itu, seingat saya itu. Jadi hadisnya itu tentang niki. Jadi suatu saat umat Nabi, ya, umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di akhirat kelak itu akan terpancar, putih, terpancar terang. Ya, kenapa? Itu salah satunya karena kebiasaan kita yang melakukan wudhu. Jadi wudhu itu penting sekali. Ya, selain tadi, ketika kita wudhu, air yang jatuh itu kan sebenarnya menghilangkan dosa kita. Ya, maka dari itu penting sekali ketika kita wudhu, ya, dilakukan secara baik dan benar. Jangan sampai wudhu kita itu asal-asalan. Nah, kemudian lanjut lagi, mengusap kepala cukup sekali. Nah, ini, wa an Ali fi sifati wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masha bi ra'si wahidah. Jadi Ali itu ketika melihat Nabi, kalau tadi Utsman, ini Ali, dalam sifat wudhu itu Nabi Muhammad SAW masaha bi ra'si wahidan. Jadi ketika membasuh kepala, itu cukup 1 kali. Benten kalih tadi, Bapak. Ketika berkumur, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki itu kan dilakukan 3 kali. Nah, tapi ketika membasuh kepala itu cukup 1 kali. Nah, itu yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan sekali usap. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kepala diusap sekali saja, tidak 3 kali sebagaimana basuhan lainnya. Inilah pendapat jumhur mayoritas ulama, yaitu Hanafi, Maliki, dan yang sahih dari Hambali. Sedangkan ulama Syafi'i menyatakan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Kalau Syafi'i itu 3 kali. Hanya setiap imam mazhab itu memiliki dalil masing-masing, ya. Nah, tapi kalau Hanafi, Maliki, termasuk Hambali itu cukup sekali. Termasuk dalam ada satu lagi, Bapak. Termasuk dalam ketika kita takbir, mungkin panjenengan pernah lihat orang takbirnya macam-macam, Ada yang biasa kan seperti ini, Allahu Akbar. Nah, ini yang sering kita lihat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, itu sebenarnya semuanya punya dasar masing-masing. Jadi kita jangan heran nanti kan. Nah, terutama mungkin bapak-bapak yang pernah umroh atau haji itu kan melihat orang banyak sekali macam-macam kan. Ada yang sholat gini, ada yang gini, ada yang gini, kan macam-macam kan. Tapi itu semuanya benar, karena riwayatnya itu macam-macam. Nabi pernah melakukan dengan berbagai macam gerakan. Bahkan ketika perang itu kan Nabi malah gini kan, buat jaga-jaga itu pedangnya itu. Nah, itu semuanya dibolehkan. Nah, kemudian catatan membasuh dan mengusap anggota wudhu 3 kali bukanlah wajib dalam mazhab Syafi'i. Masih bisa dilakukan sekali atau 2 kali, seperti itu boleh. Namun lebih afdolnya melakukan 3 kali. Ini kalau Syafi'i, Adapun lebih dari 3 kali itu dimakruhkan.
Nah, ini ketika kita itu mengusap apa? Kepala kita. Nah, sebelum ini nanti ada gambar berarti. Jadi ketika mengusap kepala Bapak-bapak. Jadi nggak hanya seperti ini, tapi disunahkan itu semuanya sampai belakang. Sampai nopo? Sampai belakang, kemudian nanti balik lagi ke depan. Nah, jadi juga bukan hanya seperti ini udah, tapi dari belakang rambut depan, kemudian ke belakang sampai balik lagi ke depan. Nah, itu cara membasuh kepala kita dan rambut. Nah, ini ada beberapa gambaran ya. Jadi pertama itu niat. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya, Bapak. Pertama itu niat di dalam hati dan tidak diucapkan. Sebenarnya ya boleh diucapkan nawaitul wudu' fil hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala itu boleh. Tapi niat dalam hati juga tidak apa-apa. Kemudian mengucapkan bismillah. Nah, jadi memang agar ibadah kita itu benar-benar untuk Allah itu memang pertama kan harus dengan niat dan juga bismillah gitu. Jadi hebatnya niat gitu, Bapak-bapak, niat itu bisa menjadikan semua amal kita itu menjadi menuju ke Allah. Contoh misalkan Bapak-bapak ketika dari rumah, ketika niatnya itu sholat, kemudian mengikuti kajian, nah insya Allah selama Bapak-bapak itu sholat, mengikuti kajian itu akan mendapatkan ganjaran terus. Dibanding dengan misalkan, ini yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, ya dari rumah cuma niatnya sholat tok. Kemudian walaupun nanti mengikuti kajian, itu lebih ganjarannya atau pahala itu lebih besar yang pertama dibanding yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama itu dilakukan dengan niat. Dengan niat kita. Contoh tadi, misalkan sebelum kita tidur kita niatkan. Kita niatkan nanti malam saya mau sholat tahajud, membaca Quran. Nah, itu dari pertama kita itu niat sampai kita itu nanti bangun ataupun tidak, itu akan dihitung. Jadi mimpi kita, misalkan ngorok kita dalam tidur, itu akan dihitung terus pahala. Kenapa? Karena tadi kita sudah niat. Nah, itu memang pentingnya kita niat ya Bapak-bapak nggih. Makanya innamal a'malu bin niyati. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat kita. Jadi kalau kita sudah niatkan dari pertama, insya Allah itu akan ganjaran itu terus akan berjalan. Nah, makanya niat itu sangat penting sekali. Jadi kan ibadah itu kan ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh ya. Mahdoh itu ya seperti sholat, puasa, zakat, ya itu kan mahdoh. Tapi ada yang ghairu mahdoh itu banyak sekali. Nah, Bapak-bapak bekerja, Bapak-bapak misalkan membantu tetangga, itu kan ghairu mahdoh. Nah, tapi kalau kita niatkan dari awal, nah insya Allah itu akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian setelah bismillah mencuci kedua telapak tangan ya tadi nggih. Sebanyak berapa? Tiga kali, dan harus dengan menyela-nyela di antara jari jemari kedua tangan. Ini gambarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur dan istinsak. Nah niki yang kedua nggih. Atau matmadoh tadi ya, istinsak itu menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan, lalu istinsar dan menyemburkannya dengan telapak kiri. Oh ya, pertama telapak tangan ketika kita itu ingin memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya dengan telapak kiri, dengan tangan kiri gitu. Nah, hal ini dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali nggih. Nah, niki Bapak-bapak coba perhatikan di depan. Nah, jadi batasannya
muka atau wajah kita seperti ini. Jadi kalau di depan apa ini namanya? Daun telinga nggih situ nggih. Jadi pas bulat itu batasannya. Jadi ini harus dibasuh semua. Jangan sampai ini nanti ada yang ditinggalkan. Dari telinga satu ke telinga yang lain dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut, kepala, di atas kening atau dahi hingga dagu. Kemudian membasuh tangan kanan sebanyak tiga kali. Nah, niki Bapak-bapak saged dipirsani nggih. Jadi ketika ada keran, jadi airnya itu dialirkan. Nah, jadi bukan gini nggih. Bukan gini, tapi tadi kan ilal marofik. Ila itu kan artinya ke ilal marofik. Nah, dari atas itu kemudian kemudian dibalikkan lagi. Nah, dimulai dari ujung jari, jemari, kemudian menggosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku. Atau dimulai dari siku hingga ujung jari. Kemudian mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Nah, ini tadi. Nah, jadi ketika kita mengusap tadi nggih Bapak-bapak, kita mulai dari awal, kemudian pas sampai bawah belakang, kemudian balik lagi seperti semula. Nah, dan yang keenam, membasuh telinga. Nah, membasuh telinga dengan memasukkan kedua jari. Jadi membasuh telinga itu tidak hanya gini tok, tapi dimasukkan jari-jari kita, jari jemari kita ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Nah, kemudian yang ketujuh ini membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari mata kaki. Ujung jari mata kaki mriki nggih. Jadi ini yang pertama kali kita mulai di sini. Dan menyela-nyela jari jemari. Lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula. Nah, ini salah satu rangkaian wudhu nggih Bapak-bapak. Salah satu rangkaian wudhu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya, kajian ini ya, paling tidak kita bisa mengingat kembali nggih. Kadang itu ngaten nggih, senajan kita itu tahu, kadang itu kita lupa ya Pak. Saya pun juga demikian nggih. Kadang pas tergesa-gesa, kadang apa, tapi pas ketika baca kitab lagi, itu termasuk salah satu untuk mengoreksi. Oh, ternyata ada yang salah lagi ya. Makanya pentingnya kita itu belajar, mendengar kajian itu agar yang lupa menjadi ingat kembali, yang tidak tahu menjadi tahu. Ini sampai jam 6 nggih. Nggih, mekaten Bapak-bapak, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari saya. Saya mohon maaf. Sebenarnya ada kan cekap. Ya, nggih. Mekaten, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Makan tapi apa Pak? Makan kan tidak membatalkan Nggih. Daging unta nggih Pak? Untuk daging unta.